Shalom seluruh warga kerajaan dimanapun berada. Hari ini kita kembali bertemu dalam ibadah Jumat Agung ya. Saya percaya walaupun dengan penuh kesederhanaan kita merayakan ibadah Jumat Agung di tahun ini, tapi saya percaya tidak mengurangi apa yang menjadi pesan Tuhan buat kita, bahwa Yesus mati karena dia mengasihi saudara dan saya. Oleh sebab itu, mari kita siapkan hati kita akan masuk dalam ibadah yang ada, dan saya akan buka dengan doa kita bersama-sama. Bapa di surga, dalam nama Yesus kami bersyukur buat Tuhan, buat kebaikan, kemurahan Tuhan. Bahkan Engkau sejauh ini Engkau masih terus menyertai kami. Dan biarlah Tuhan, sebentar kami akan memasuki ibadah, dan kami juga akan berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan Kau terus pulihkan bangsa dan negara kami. Kami percaya bangsa dan negara kami Tuhan dalam kendali Tuhan. Bahkan seluruh pemimpin tertinggi dari presiden, wakil, sampai ke seluruh jajaran yang terbawah, Engkau berikan roh takut akan Tuhan. Engkau berikan hikmat mereka untuk mereka dapat menangani kasus Tuhan yang sedang ditangani, yaitu COVID-19 ini Tuhan, agar cepat berlalu dari bumi Indonesia Tuhan. Terima kasih, kami percaya penyertaan-Mu sempurna buat bangsa dan negara kami. Kami berdoa juga untuk gereja GBI Rock yang ada dimanapun juga, semuanya dalam aman, dalam lindungan Tuhan. Dan pemimpin-pemimpinnya juga Engkau telah pelihara kami semua Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Bahkan sebentar kami akan masuk dalam ibadah yang ada. Kami mau buka hati sungguh-sungguh dengan hati yang haus dan lapar akan firman-Mu. Dan kami akan memulai ibadah pagi hari ini hanya di dalam satu nama yang ajaib, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Bapa-Ku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel.
Shalom Bapak Ibu kasih dalam Kristus. Kita akan masuki firman Tuhan. Kita akan berdoa bersama. Kami mengucap syukur untuk hari ini kami boleh ada pada hari Jumat ini untuk ibadah meringati Jumat Agung. Bapak, urapi hamba-Mu dari Bapak ini jadi seorang berkat. Berkati urapi juga para pendengar untuk mendengarkan firman-Mu. Jadikan hati kami semua tanah yang subur, di mana firman-Mu jatuh tanah yang subur, bertumbuh dan berbuah. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu kasih dalam Kristus, apa kabar? Saya percaya kita semua akan dapat kabar yang baik. Walaupun saat ini situasi yang tidak mengenakan, yaitu dengan adanya COVID-19 atau keadaan semua orang pada serba takut. Tapi saya percaya, kita sebagai umat percaya, bukannya hidup dalam ketakutan, tapi kita boleh was-was, tapi jangan sampai hidup dalam ketakutan. Nah, kita akan masuki firman Tuhan. Saya akan buka 1 Petrus 2 ayat 21 sampai 25. Saya akan bacakan, Bapak Ibu tolong dengarkan dan simak baik-baik. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagi kamu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu dan tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Nah, Bapak Ibu, hari ini adalah Jumat Agung di mana kita merayakan hari kematian Tuhan Yesus. Sungguh sangat luar biasa pengorbanan Tuhan Yesus bagi kita, dan sangat mendalam maknanya tentang hari kematian Tuhan Yesus atau dikatakan Jumat Agung. Nah, Bapak Ibu dalam Kristus, kalau kita tadi melihat firman Tuhan, sebenarnya kita adalah umat-umat yang dipanggil sama Dia. Tetapi saudara, kita perlu ditebus karena kita adalah umat yang berdosa. Dan kita dipanggil untuk dipakai dan menjadi sempurna seperti Dia. Tapi saudara, tanpa penebusan, tanpa cucuran air, tanpa cucuran darah Kristus, kita tidak akan pernah bisa dipakai oleh Tuhan. Dan tidak akan pernah bisa mendapatkan keselamatan kekal. Maka itu, dengan luar biasanya Tuhan Yesus mau memikul dosa kita dan mati di atas kayu salib. Bapak, Ibu, dan kasih Kristus, tidak semudah kita berpikir, wah Dia mati begitu saja. Tidak. Tapi Dia melalui begitu banyak penderitaan, ya, dan begitu sangat tersiksa. Dan yang luar biasa, saya katakan di saudara, ini bisa tentang kasih yang sempurna. Kenapa kasih yang sempurna? Karena Dia mau mati bagi kita sebagai orang yang berdosa. Dan Dia, saudara, tadi dikatakan dicaci maki, dipukul, tapi Dia tidak membalas atau tidak mengancam. Malah Bapak Ibu kasih dalam Kristus, Dia juga dicucukkan, saudara, dengan mahkota yang begitu penuh duri, yang saya juga tahu, saudara, dan saya melihat sendiri bahwa di pelajaran saya melihat bahwa itu tajamnya sampai 5-7 cm tajamnya, dan ditusukkan ke kepalanya sampai darah tercucur. Bukan itu saja, juga dipukul, saudara, dicambuk 42 kali dengan sampai daging itu sampai keluar semua, karena itu semua tur dari tulang. Nah, saudara, yang terakhir Dia disalibkan. Wow, itu sangat menderita sekali. Saya percaya Bapak Ibu, karena begitu sayang sama kita, Dia mau menderita bagi kita. Nah, saudara, Bapak Ibu dalam Kristus, sesudah kita melihat merasakan pengorbanan Tuhan, saya percaya kita tidak akan sia-siakan hidup kita, karena hidup kita begitu berharga. Dan jangan kita sia-siakan waktu dalam kehidupan kita yang diberikan sama Tuhan. Berapa banyak saat-saat ini orang melihat hidupnya selalu memikirkan diri sendiri. Dia tidak memikirkan, dikatakan firman Tuhan, kita adalah umat-umat yang dipilih dan dipanggil. Mari kita beri yang terbaik sama Tuhan, ya, supaya kita menjadi serupa dengan Kristus. Ya, jangan sia-siakan apa yang Tuhan berikan sama kita. Jangan sia-siakan kasih karunia dan anugerah Tuhan sama kita. Apa yang kita harus lakukan, saudara? Kita benar-benar kembali, kita cari Tuhan. Kita mau hidup sesuai dengan apa yang Dia rencanakan dalam hidup kita. Ya, kita benar-benar melihat, saudara, Bapak Ibu dalam Kristus, pengorbanan begitu luar biasa, dan jangan sia-siakan sekali lagi. Mari kita kembali kepada Tuhan, karena kita adalah yang sangat berharga kehidupan kita. Nah, saudara, yang pertama, Bapak Ibu dalam Kristus, hidup kita itu jangan disia-siakan. Hidup kita sangat berarti karena kita harus tebus dengan harga yang mahal. Yang Dia sudah mati bagi kita. Apa yang kita harus lakukan? Cari Tuhan, lakukan kehendak-Nya. Yang kedua, Bapak Ibu kasih dalam Kristus,
Ini bicara kasih yang sempurna. Yang kedua, kita buka firman Tuhan Matius 27 ayat 50 sampai 51. Saya akan bacakan. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua, dan dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah. Saudara, yang kedua bicara tentang kasih yang sempurna, bicara apa saudara? Tuhan Yesus mau menerima kita, dan dia mau mati, bukan mati saya, tapi dia juga mau saudara menyerahkan hidup sebagai korban di dalam persembahan, di dalam ruang Maha Kudus, supaya kita bisa saudara, supaya kita bisa langsung bersekutu dengan Tuhan. Di dalam bait Allah ada 3, satu pelataran, ruang kudus, dan Maha Kudus. Ruang Maha Kudus itu dipisahkan dengan ruang kudus itu dengan tabir bait Allah yang sangat tebal, saudara ya. Tebalnya sekitar sejengkal, dan itu dilapisi dengan tabir bait Allah itu sangat susah sekali dirobek, sangat sekali susah untuk dirusakkan. Kenapa saudara? Dan waktu saya pelajarin di Google itu dikatakan gini, dengan kekuatan 300 orang baru bisa merobek itu. Tetapi saudara, waktu itu juga saudara, setahun sekali hanya imam besar yang bisa masuk ke dalam ruang Maha Kudus itu. Dan dia membawa persembahan darah korban untuk menebus dosa kita. Dan waktu imam besar itu masuk ke dalam ruang Maha Kudus, kalau dia tidak kudus atau dia ada punya dosa saudara, dia akan segera mati. Jadi begitu susahnya saudara masuk ke ruang kudus, Maha Kudus itu. Nah, hanya imam besar, bukan imam biasa, tetapi imam besar yang hanya bisa masuk ke ruang Maha Kudus itu. Nah, dari situ saudara kita lihat dengan hal apa seperti tabir bait Allah itu bisa terbelah. Oleh karena apa saudara? Karena darah Yesus. Dia mempersembahkan dirinya ke dalam ruang Maha Kudus itu. Bukan domba lagi saudara, tapi dia sebagai anak domba Allah. Dan waktu terbelah saudara, dari atas ke bawah, itu menandakan apa saudara? Kita bisa dengan keberanian masuk ke ruang tata Maha Kudus menghadap Allah Bapa, supaya kita punya hubungan yang intim dengan dia. Kenapa saya bilang kasih yang sempurna yang kedua saudara? Karena dia ingin bersekutu dengan kita. Dia ingin punya hubungan yang intim dengan kita. Dia ingin kita mengenal dia lebih lagi dalam kehidupan kita sebagai anak yang sudah ditebus, sebagai anak yang dipercaya untuk melakukan hal-hal karya-karya Allah yang dalam hidup kita saudara. Jadi saudara, kita yang kedua ini saudara, kasih yang sempurna bicara apa saudara? Tuhan itu mau menerima kita dengan keadaan kita sebagai umat yang berdosa, yang hina, tapi saudara dia mau menerima kita bersekutu dengan Tuhan yang luar biasa. Nah saudara, keintiman itu penting ya. Kalau saat ini kita lihat dalam keadaan COVID, orang menghadapi COVID-19 ini, orang berseru dengan Mazmur 91. Saya setiap hari saya baca Mazmur 91. Tetapi saudara, di inti itu dari pasal itu adalah ayat 14. Hatinya melekat kepadaku, hati kita melekat kepada Tuhan. Tuhan akan menjawab doa kita. Tuhan akan meluputkan kita saudara. Jadi inti dari Mazmur 91 adalah hati yang melekat. Bicara tadi saya katakan keintiman dengan Tuhan. Tanpa tabir bait Allah itu terbelah, kita tidak akan pernah bisa intim dengan Tuhan. Kenapa saudara? Karena kita umat yang tidak layak. Tetapi karena kehidupannya Tuhan itu yang menyerahkan hidupnya sendiri saudara, bagi kita untuk supaya kita bisa intim dengan Tuhan. Satu hal yang luar biasa. Nah saudara, jangan sia-siakan waktu kita juga dengan Tuhan. Keintiman itu bukannya saudara, saya udah berdoa lu pagi, saya udah berdoa lu malam, saya udah berdoa lu siang. Tidak saudara, keintiman itu apa yang kita lakukan adalah kita lakukan untuk Tuhan. Apa yang kita lakukan hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Saya percaya waktu kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, kita ingin berbuat dosa aja kita tidak akan pernah bisa saudara. Kita akan takut saudara ya, kita tahu ini tidak benar gitu. Kenapa? Yang kita tuju hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Orang yang hanya bertuju ingin memuliakan nama Tuhan, dia tidak akan pernah bisa lagi berbuat dosa. Kenapa saudara? Waktu ingin dia berbuat dosa, dia akan rasakan takut. Itulah kasih yang sempurna. Tuhan mau kita mengenal dia dengan secara pribadi, dengan luar biasa, supaya kita benar-benar wow, Tuhan kita luar biasa saudara. Supaya kita benar-benar melihat kasih-Nya ya. Tanpa kasih Tuhan, kita tidak akan pernah bisa intim dengan Tuhan saudara ya. Yang ketiga saudara, Lukas 23 ayat 34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat."
Dan mereka membuang undi dan membagi pakaiannya. Saudara, yang ketiga bicara tentang pengampunan. Kasih yang sempurna bicara tentang pengampunan. Waktu itu Tuhan Yesus bisa aja saudara, dia marah, dia bisa minta kepada Bapa untuk dia bisa marah dan balas dendam, dia bisa habisin itu semua. Tetapi dia tidak melakukan itu. Kenapa saudara? Karena hidupnya adalah kasih. Dia rasakan pengen menolong orang-orang ini. Malah dia katakan, Bapa ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Padahal mereka memukul saudara, memfitnah, malah juga menyalibkan Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus tidak, sama sekali tidak marah. Malah dia bilang, Tuhan Bapa ampuni mereka. Wow, itu satu hal yang luar biasa. Saudara, ini satu pelajaran buat kita, contoh yang baik, di mana kita harus juga bisa mengampuni orang-orang yang mungkin menyakiti kita, yang bikin kita kesel. Itu Tuhan Yesus melihat saudara, begitu luar biasa aja, tapi Tuhan Yesus bisa mengampuni. Nah saudara, bisa pengampunan. Kalau kita tidak bisa mengampuni, kita jadi orang Kristen yang selalu mandul. Kenapa? Kita punya sakit hati. Ingat contoh adalah yang jelas anak Saul, Mika. Waktu Daud menari-nari, Mika menganggap hina Daud. Dia berkata, buat apa menari-nari seperti orang gila? Tetapi Daud bilang, seperti Daud bahasa hari-harinya begini, aku tidak masalah menghinakan diriku hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah saudara, akhirnya Mika mandul, ya, tidak bisa melahirkan. Saya percaya ini bicara dengan besar saudara. Kalau kita mempunyai sakit hati, dia bisa mengampuni, kita akan mandul rohani. Kita tidak akan pernah bisa bertumbuh sampai kapanpun. Kita bertumbuh pasti akan mentok terus. Kenapa saudara? Karena kita tidak bisa mengampuni. Karena sakit hati terus kita pelihara dan akhirnya membusuk saudara. Jadi ini adalah contoh kasih yang sempurna. Di dalam kita ibadah saat ini memperingati hari kematian Tuhan Yesus, dia juga memberikan contoh kasih yang sempurna saudara. Ya, yang ketiga bicara kasih sempurna adalah hati yang bisa mengampuni. Saudara, Bapak Ibu kasih dalam Kristus, biar hari-hari ini kita terus mengasihi, kita terus mengampuni orang yang menyalahkan kita atau salah juga dengan yang sudah memfitnah kita, sudah menjelekkan kita. Kita belajar saudara. Saya percaya kita pasti bisa. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah memberi contoh yang baik. Tuhan Yesus sudah memberi contoh bahwa dia mengampuni orang yang begitu menyakitinya saudara. Ya, yang keempat, yang keempat bicara kasih yang sempurna adalah bicara tentang ketaatan. Ya. Mazmur 14 ayat 34 sampai 36. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, ya Bapa, tidak ada yang mustahil baginya. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kendaki, melainkan apa yang kau kendaki. Saudara, ini bicara ketaatan. Waktu itu Tuhan Yesus sangat rasakan tekanan yang luar biasa. Dia ingin sepertinya cawan itu lalu dari dia, tetapi dia tahu saudara, dia mau taat kepada Bapa, karena Bapa punya rencana yang luar biasa dalam semua ini, khusus dalam apa yang Bapa berikan kepada anak yang tunggal Tuhan Yesus sendiri. Nah, bicara ketaatan juga contoh bagi kita. Saya percaya kita juga harus taat dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kalau taat kepada yang muda-muda bisa saudara. Contoh kita disuruh taat, mungkin ya kita suruh masuk lebih pagi ke gereja, kita melayani itu bisa. Tetapi taat dalam hal kita, dalam masalah kita, misal kedagingan kita dikoyakkan saudara, itu tidak mudah ya. Taat mungkin kita disuruh tadi kan suruh mengampuni, untuk mengasihi, itu juga tidak mudah. Tapi itulah yang Tuhan mau. Ya, kita taat karena kita mengasihi Tuhan, bukan taat karena kita ya udah kita hebat-hebatan. Tapi waktu kita taat mengasihi Tuhan, saudara, firman Tuhan katakan gini kepada Tuhan Yesus, Bapa di surga, bahwa Bapa akan memuliakan Tuhan Yesus. Saya percaya waktu taat, saudara, kita taat melakukan firman Tuhan, apa yang Tuhan mau, walaupun itu susah, walaupun tidak enak, saudara, tapi waktu kita taat karena kita mengasihi, kita tidak lihat lagi penderitaan kita, tapi karena kita mementaati Tuhan, saya percaya kita akan dipermuliakan sama Tuhan, kita akan diangkat tinggi sama Tuhan. Ya, walaupun saat ini kita mungkin kita berkata, wah ini saat ini saya nggak perlu taat seperti apa, enggak. Saya nggak perlu dimuliakan, enggak. Yang penting waktu kita punya hati yang tulus, kita hati yang murni, kita taat sama Tuhan. Saya percaya Tuhan akan mengangkat kita tinggi. Tuhan akan melindungi kita. Tuhan akan pakai kita lebih lagi dalam setiap kehidupan kita. Nah saudara, itulah 4 hal ya.
di mana ibadah ini mengingatkan kita hari kematian Tuhan Yesus bisa tentang kasih yang sempurna. Yang pertama, dia menebus dosa kita supaya hidup kita itu bisa dipakai kembali, supaya hidup kita punya berarti, berharga, dan menjadi teladan yang Tuhan mau katakan, ya, beri yang terbaik sama Tuhan hidup kita. Yang kedua, bicara tentang kasih yang sempurna. Tuhan mau menerima kita apa adanya, saudara, supaya kita punya hubungan yang intim. Kita pun harus menerima teman-teman kita mungkin dalam keadaan yang tidak baik, dalam keadaan dosa. Kita menerima, kita mau dia kepada Tuhan Yesus, juga membuat hubungan kita intim kepada Tuhan. Yang ketiga, kasih yang sempurna bicara tentang pengampunan. Kita harus bisa mengampuni orang-orang yang menyakiti kita. Kita harus bisa melepaskan pengampunan orang yang mengkhianati kita. Supaya apa, saudara? Supaya kita bisa bertumbuh kekristenan kita. Supaya orang bisa melihat ada kasih Tuhan. Kalau orang bilang nggak bisa, nggak mungkin. Karena Tuhan sudah memberi contoh, dan waktu hidup kita dalam kasih Tuhan, dalam keintiman, kita bisa punya kasih dan kita bisa mengasihi orang yang telah menyakiti kita. Yang keempat, yang terakhir, dikatakan kasih yang sempurna adalah bicara tentang ketaatan. Biar kita mau taat kepada Allah Bapa di surga. Apa yang Allah Bapa mau dalam kehidupan kita. Mungkin saat ini kita sedang mengalami tidak enak, tapi kita disuruh taat satu dengan hal-hal yang sangat tidak mengenakan. Tapi waktu kita melakukan, saudara, dengan hati yang benar-benar kita mengasihi Tuhan, tidak lagi lihat kesakitan kita, saya percaya saat itu juga Tuhan akan mengangkat kita, memuliakan kita. Itu saja 4 hal, saudara, bicara tentang kematian Tuhan Yesus, bicara tentang juga kasih yang sempurna. Saya percaya, saudara, Jumat Agung ini menjadi peringatan bagi kita supaya kita hidup dengan sungguh-sungguh lagi, tidak menyia-nyiakan apa yang Tuhan berikan, anugerah dan kasih karunia. Tuhan berkati, dan kita akan masuki perjamuan kudus. Mari Bapak Ibu, kita akan masuki perjamuan kudus. Saat ini kita angkat roti tangan kanan kita. Pada saat itu Tuhan Yesus mengangkat roti tinggi-tinggi dan memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah setiap kali kau makannya menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya bahwa roti yang kita pecah-pecahkan ini ada persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari gunakan dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan kanan, tangan kanan kita tinggi-tinggi. Terima kasih Tuhan. Saat itu Tuhan Yesus berkata, cawannya adalah cawan perjanjian baru, di mana kau minumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara percaya bahwa cawan ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Kami boleh ingatkan tentang kematian-Mu sungguh luar biasa, yang mengingatkan kasih-Mu yang sempurna. Kau telah menebus dosa kami Tuhan. Kau menjadikan kami bisa intim pada Engkau Tuhan. Kau juga Tuhan menjadikan kami juga Tuhan untuk bisa belajar mengampuni Tuhan Yesus. Dan kami juga boleh juga Tuhan menjadi umat yang percaya selalu taat akan kehendak Bapa di surga. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan, ibadah ini akan mendapat jadi berkat bagi kami semua. Terpujilah Engkau, dalam nama Tuhan kami mengucap syukur. Mari saya katakan amin. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya.
setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, 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 na 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 na. Shalom, berjumpa lagi dengan saya. Bapak Ibu, saya akan menyampaikan pengumuman hari ini. Kita tetap akan merayakan Paskah. Ibadah kita hari Minggu besok akan dilayani oleh Pastor Novit. Jadi siapkan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tetap live streaming dilayani oleh Bapak Gembala kita, Pastor Novit. Berikutnya, info pelayanan bisa diikuti melalui Instagram IG Rock Belagio sebagaimana tertera di bawah ini. Selain itu, Bapak Ibu Saudara sekalian juga bisa menghubungi Bapak PDM Sukito atau Evangelis Raymond melalui HP yang tertera berikut ini. Gereja mengajak para pelayan Tuhan dan jemaat untuk ambil bagian di dalam doa dan puasa. Kita akan berdoa dan berpuasa pada hari Jumat malam sampai Sabtu siang. Itu adalah doa puasa kita. Selain itu, mari tetap
Mesbah Keluarga. Galakkan itu dan berdoa bersama-sama setiap jam 9 malam. Kita bersekutu bersama-sama. Berikutnya, ibadah Komsel hari Minggu depan tetap berjalan sebagaimana biasa, akan diatur oleh gembala Komsel masing-masing secara streaming. Terima kasih untuk jemaat yang sudah setia mengembalikan perpuluhan, juga sudah memberikan persembahan baik persembahan umum, diakonia, dan misi. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Untuk persembahan, Bapak Ibu bisa mengirimkan, mentransfer ke rekening BCA sebagaimana berikut ini. Terima kasih. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, mari saya mengajak seluruh jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah ini, kita akan menerima berkat yang datang dari Tuhan. Tuhan, kami bersyukur dari awal sampai akhir Engkau telah bekerja luar biasa, khususnya melalui kebenaran firman-Mu. Kami percaya pesan Jumat Agung yang Kau sampaikan melalui hamba-Mu Tuhan, ini menjadi kekuatan yang baru buat setiap kami, bahwa Engkau mati, Engkau untuk menebus kami, bahkan bukan cuma untuk menebus kami, tapi kami percaya di atas kayu salib ada pertukaran sehingga Tuhan, hidup kami menjadi berkemenangan di dalam Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kami serahkan hari-hari ke depan ke dalam tangan Tuhan, bahwa kami percaya kami akan selalu berjalan bersama dengan Tuhan dan kami akan aman dalam lindungan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kalau sebentar kami akan berpisah, sebelum kami berpisah, bahwa Roh-Mu sendiri akan memberkati kami. Oleh sebab itu, mari saudara terkasih dalam Tuhan, angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita dan pandang wajah Tuhan. Diberkati engkau pada saat keluar dari tempat ini, diberkati engkau pada saat masuk ke rumah masing-masing. Engkau akan terus naik bukan turun, bahkan kau menjadi kepala bukan ekor, karena Allah sumber damai sejahtera tersebut terus menyertai saudara dan saya mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang untuk kali kedua, menjemput kita di awan-awan yang permai. Semua telah menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya.